Pak Diki, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Desi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di ND Pak Diki ya? Masih Bu, pagi ini masih di Ende. Baik ya, kami pantau ini informasi Kamkominfo Republik Indonesia ini secara masif terus mensosialisasikan dan mengajak nelayan untuk bisa mencari ikan secara digital. Tidak hanya mengajak tetapi juga memberikan pelatihan seperti itu Pak Diki ya? Iya betul, betul Baik, Bu Desi. untuk pendengar boleh disampaikan, dijelaskan seperti apa sih teknisnya begitu ya mencari ikan secara digital ini yang kemudian diedukasi untuk seluruh nelayan di Indonesia, Pak Diki. Iya siap. Iya, jadi kami lakukan sejak 2020. Jadi Mhm, di Kominfo sendiri kita mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek. Ya, jadi ada aspek bisnis, masyarakat, dan pemerintahannya mhm, yang juga ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital. mhm, Jadi di rencana strategis kami, Renstra Kominfo 2020 sampai 2024 ini kita diamanahkan untuk melakukan transformasi digital di 6 sektor, Bu Desi. Jadi mhm, ada pertanian, maritim, perikanan, kemudian logistik, kemudian pendidikan, kemudian di sektor kesehatan dan pariwisata. mhm, Jadi di keenam sektor ini kami coba untuk lakukan transformasi digital. mhm, Untuk mencapai itu kami coba lakukan dengan program adopsi teknologi digital di setiap sektornya. Jadi mhm, untuk di sektor maritim dan perikanan ini kita coba mengimplementasikan program pengembangan ekosistem perikanan pintar untuk perikanan tangkap yang kita lakukan di ND ini, dan di mhm, beberapa lokasi lain juga untuk perikanan budidaya. mhm. Oke, untuk pelatihan mencari ikan secara digital gitu ya di Kabupaten ND ini diselenggarakan ini hari terakhir atau kemarin ya Pak Diki ya? Hari terakhir kemarin kita Oke. lakukan di hari Senin dan Selasa ya. Oke. Jadi Iya, iya. 2 hari pelaksanaan kegiatan ini dan, dalam 2 hari ini diikuti oleh berapa peserta Pak Diki? Untuk di ND ini kita coba di 100 teman-teman nelayan dan juga Mhm, didampingi penyuluh. Jadi mmm, setiap lokasi juga kami melakukan kegiatannya seperti itu. Jadi kami sudah tidak mau lagi untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosialisasi gitu. Jadi untuk oke, seluruh rangkaian program itu kami coba lakukan eh, secara bertahap, semacam piloting gitu, mhm, Bu Desi. Jadi mhm, mulai dari kita lakukan di sosialisasinya, kemudian kita lakukan BIMTEK untuk pengenalan aplikasinya. Nanti ke depannya kita lakukan lagi, biasa kita lakukan dengan format guyub gitu. Jadi mmm, nelayan-nelayan bisa berdiskusi langsung. Kita hadirkan juga ahli perikanan ataupun dari teman-teman startup digital yang mempunyai aplikasi. Kemudian nanti kita juga akan lakukan untuk evaluasi dan monitoringnya penggunaan mmm. alat tersebut sampai teman-teman nelayan bisa beradaptasi dan mengadopsi teknologi yang kita bawa seperti itu. Oke, ya dalam, pelatihan ini, kegiatan ini diisi, materi-materi apa saja Pak Diki untuk membekali nelayan-nelayan kita ini agar, siap untuk, go digital begitu ya Pak Diki? Iya, ya jadi memang uh, kita melakukannya tidak bisa secara cepat ya, Bu Desi. Mhm, Seperti kita mhm, tahu, mungkin untuk keenam sektor ini sangat complicated. Jadi kita lakukan secara bertahap. Jadi di 2 hari kemarin kita coba hadirkan juga, karena kami sadar sekali untuk program ini, mhm, Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap berposisi sebagai regulator dan inisiator gitu. Jadi mmm, mhm, kami tetap hadirkan juga teman-teman dari leading sektornya. Kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. mhm, Kemudian juga untuk aplikasi tentunya kami harus mendorong tumbuh juga secara ekonomi digitalnya teman-teman industri.
kita punya program juga Bu Desi, namanya ada Hub ID, Oke. kemudian 1000 startup digital. Jadi di sana banyak sekali teman-teman kita anak muda menciptakan solusi digital terhadap permasalahan di tiap sektor. Jadi kami ambil yang secara bisnis modelnya itu teman-teman ini mempunyai aplikasi atau teknologi digital terkait membantu solusi digital untuk teman-teman nelayan dan pembudidaya. Jadi biasa kita rangkul mereka, kita lihat apakah secara bisnis model ini mereka bisa membantu teman-teman nelayan. Salah satu yang kita bawa ke ND ini adalah teman-teman dari Fish On. Oke. Jadi teman-teman Fish On ini mempunyai bisnis model dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari penyiapan untuk teman-teman nelayan ini, kemudian juga di teknik penangkapannya, sampai dengan dilakukan pemasaran. Untuk marketplace-nya juga mereka sudah mempunyai cloud processing dan terhubung dengan para off-taker. Di hari pertama kemarin kita juga tentunya kita butuh dukungan dari pemerintah daerah, dan alhamdulillah juga kemarin Pak Wakil Bupati ya sudah hadir, kemudian beserta jajarannya ada dari Dinas Kelautan Perikanan tentunya yang menjadi leading sektor DND, kemudian juga hadir juga dari Dinas Perhubungannya, karena kami sangat sadar sekali seluruh sektor ini saling berhubungan. Jadi tentunya ketika nanti komoditas ini setelah diprosesing dan siap untuk dikirim ke off-taker, juga tentunya kita membutuhkan dari sisi logistiknya. Makanya kami kemarin merangkul semua pihak untuk bisa mendukung program ini. Jadi kemarin hampir dari kami mendapatkan dukungan, dan alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak hadir dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten ND. Oke, iya Pak Diki, sebelumnya dalam pelatihan ini apakah pihak Anda juga mendapatkan data sejauh mana sih nelayan-nelayan di kabupaten ini sudah melek begitu ya dengan digital ini? Apakah memang 100 orang yang mengikuti pelatihan selama 2 hari ini masih sangat awam dengan hal-hal ini, atau mungkin mereka sudah mengetahui atau sudah bahkan mengaplikasikan hal-hal yang berbau digital ini dalam kegiatan aktivitas mereka menangkap ikan, Pak Diki? Ya, jadi betul. Jadi setiap kegiatan selalu kita awali dengan sosialisasi dan kita lihat kesiapan teman-teman secara literasi digital dasar. Jadi sebelum kegiatan ini berlangsung juga teman-teman dari Fish On sudah duluan masuk. Jadi tentunya kita lihat juga apakah mereka bisa menggunakan aplikasi yang dibawa, dan ternyata juga kemarin ketika dilakukan BIMTEK untuk penginstalan, teman-teman nelayan juga mungkin sekarang eranya sudah demikian cepat, jadi ketika mereka menginstal aplikasi yang dibawa juga sudah sangat lancar. Karena mungkin mereka juga sudah terbiasa untuk menggunakan smartphone untuk bermedia sosial juga ya, mungkin Bu Desi. Oke, iya kalau dulu ya mungkin mereka ini kemudian diajarkan, kalau dulu mencari ikan masih dengan cara-cara tradisional, tapi sekarang sudah bisa menangkap, mengolah ikan dengan cara modern begitu, dengan pendekatan secara digital. Bahkan Pak Diki, apakah benar ini sampai dengan mereka bisa mengukur bahan bakarnya juga secara digital begitu, selain mengetahui lokasi tempat mereka akan menangkap ikan ini secara digital juga begitu Pak Diki ya, sampai ke materi itu? Iya, jadi ya betul Bu Desi. Jadi di aplikasi yang dibawa ini di teknik penangkapannya itu dia bisa ada informasi untuk titik penangkapan ikan. Kemudian nanti dari titik koordinat tersebut bisa diukur berapa banyak bahan bakar yang akan dibutuhkan ketika akan melaut ke titik tersebut dan kembali lagi ke pesisir seperti itu. Jadi mereka selain bisa menentukan titik lebih cepat, kalau zaman dulu kan konvensional mungkin secara insting ataupun dari turun temurun seperti itu, sekarang bisa dilakukan pencitraan dengan
aplikasi itu, dan kemudian secara bahan bakar juga mereka bisa lebih efisien ya, karena isu bahan bakar untuk teman-teman nelayan juga isu yang muncul juga ya Bu Desi ya. Oke, ya berarti ini Kominfo kemudian nanti selanjutnya akan memastikan agar daerah perairan yang biasa digunakan oleh para nelayan ini tidak ada blank spotnya begitu ya Pak Diki, sehingga aplikasi ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Iya, iya betul. Jadi kami juga sangat sadar sekali ketika melakukan program ini juga, terutama teman-teman petani dan nelayan ya, di dua sektor ini kan mungkin berada banyak di rural area ya, seperti itu yang kita juga sangat concern sekali untuk di infrastrukturnya. Iya Bu Desi. Oke, baik Pak Diki, untuk monitoring dan evaluasi setelah tim ini akan kembali, apakah akan dilanjutkan oleh dinas teknis terkait atau seperti apa teknis nanti untuk memonitor dan mengevaluasi agar nelayan-nelayan yang ikut pelatihan ini benar-benar bisa mengaplikasikan semua hal yang sudah diedukasi kepada mereka begitu Pak Diki? Iya, jadi seperti program-program yang sudah kami jalankan di kawasan lain. Jadi untuk tahun ini saja kita sudah masuk di Sleman, di Banyumas, kemudian di Pandeglang untuk pembudidaya ya, untuk teman-teman nelayan budidaya. Kemudian untuk yang nelayan penangkap, teman-teman kami sudah masuk di kawasan Labuan Bajo, kemudian hari ini di ND, dan di awal bulan depan juga kita lakukan di Rote. Jadi biasanya kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu, dan ada beberapa teman-teman dari startup digital itu yang nanti akan stay di lapangan untuk mendampingi teman-teman nelayan ini. Kami mendapatkan informasi dari mereka sejauh mana perkembangannya. Kemudian nanti juga ada masukan dari teman-teman nelayan, misalkan di Guyub ini kira-kira informasi apa saja yang untuk di next kegiatannya yang mereka butuhkan. Jadi kami misalkan untuk teman-teman kemarin di daerah Sleman, mereka meminta terkait ada menghadirkan ahli terkait penyakit ikan, karena kami di Kominfo juga sadar bukan di ranah kami. Akhirnya kami Melibatkan pihak lain bekerja gitu ya? sama dengan teman-teman dari akademisi ataupun praktisi, kita hadirkan biar teman-teman ini bisa berdiskusi langsung dan mempunyai solusi untuk permasalahan terkait penyakit ikan tersebut. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa kemudian diaplikasikan dengan baik begitu ya. Tapi permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan-kegiatan semacam ini ya, penerapan atau untuk mengajak semua nelayan dan juga tadi di sektor pertanian juga untuk go digital, masalah apa yang sering muncul? Dan juga di Kabupaten ND kemarin ketika di data masalah-masalah apa yang bisa menjadi kendala untuk optimalisasi program ini Pak Diki? Mungkin yang paling banyak adalah di adopsinya ini ya, mungkin karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi tingkat konsistensi teman-teman juga biasanya misalkan setelah pemakaian alat ini mereka dari peserta aja biasanya ada sedikit bukan pengurangan ya Bu Desi, mungkin dari 100 ini yang konsisten sampai akhir itu bisa sekitar 70 seperti itu. Jadi memang konsistensi. Jadi kami kan tekankan ini adalah diadopsi. Jadi mereka harus terbiasa menggunakan aplikasi tersebut secara terus-menerus seperti itu ya. Mungkin itu yang sering terjadi di lapangan adalah masalah konsistensi ya. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan nelayan-nelayan ini tetap konsisten gitu ya, agar semua ya ilmu yang sudah didapatkan ini kemudian bisa diaplikasikan dengan baik untuk pemanfaatan mereka dalam mata pencarian mereka begitu Pak Diki ya. Iya, iya betul. Jadi Baik. kami pun ya terutama teman-teman nelayan ya. Jadi walaupun kami dari
Kementerian Kominfo ya, dengan dukungan dari teman-teman KKP dan dukungan dari pemerintah daerah juga teman-teman penyuluh tetap saja secara ujung tombaknya yang di lapangan adalah teman-teman nelayan ini yang harus tetap semangat untuk bisa menerapkan teknologi digital ini karena sudah bukan pilihan mau atau tidak, tapi teknologi ini kan Keharusan ini ya. sudah ada di kita dan memang harus Baik. kita manfaatkan secara positif gitu. Oke, ini sudah jadi sebuah keniscayaan, tidak bisa ditolak, kita Betul, harus Desi. mengikuti perkembangan zaman. Pak Diki, terima kasih untuk informasinya, terima kasih juga tim sudah datang ke Ende, mudah-mudahan nelayan di Kabupaten Ende ke depannya bisa memanfaatkan program ini, mengaplikasikan dengan baik, dan hati-hati di jalan Pak Diki ya, pagi ini akan kembali begitu. Iya baik, terima kasih banyak juga. Kami sangat senang sekali bisa selama 2 hari ini bisa mendampingi teman-teman nelayan di ND. Kami berharap semoga program ini bisa memberikan manfaat positif khususnya untuk teman-teman nelayan di ND. Terima kasih Baik. banyak Bu Desi. Terima kasih Pak Diki, selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, baru saja kami bersama Diki Rukmana, Ketua Tim Transformasi Digital Sektor Pertanian Maritim dan Logistik Kemenkom Info Republik Indonesia. Untuk Anda yang ketinggalan wawancara ini, Anda bisa akses kembali di YouTube channel RRIND. Kami akan hadirkan lagi informasi-informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Florata pagi ini.